Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih, yang kali ini berjudul Pendakian Gunung Selasa Kliwon. Nah, cerita kali ini ditulis oleh Mas Peun. Nah, bagaimana ceritanya? Daripada kita penasaran, yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Cerita ini dimulai ketika aku masih berstatus mahasiswa di suatu kampus di area kotaku. Kampus yang tergolong kurang terkenal di kotaku sendiri. Aku mengambil jurusan teknik. Di kampus itu aku punya banyak teman baru dari berbagai kota di Indonesia. Awal mula kuliah, aku masih sering menghabiskan akhir mingguku ke alam bebas. Mau itu gunung, pantai, atau sekedar camp ceria di lereng gunung. Mulai masuk semester 3, aku mulai jarang melakukan kegiatan-kegiatan yang aku senangi itu. Ya karena memang sudah mulai padat jam kuliahnya, dan ditambah lagi banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen. Malam itu aku diajak oleh beberapa temanku ke kampus untuk nongkrong. Memang sih, kami sering menghabiskan malam di kampus untuk sekedar nongkrong dan bernyanyi ria. Tapi malam itu ada yang berbeda. Tiba-tiba temanku itu membicarakan masalah pendakian. Mereka merencanakan pendakian gunung setelah ujian semester selesai. Dan aku pun tentu diajak mereka. Karena aku memang terkenal yang sering mendaki di antara mereka semua. Akhirnya kami sepakat untuk melakukan pendakian setelah ujian semester selesai. Kala itu yang terpikir oleh teman-temanku hanya Gunung Sumbing. Karena mereka penasaran akan savana gunung itu yang katanya sangat indah. Jalur pendakian Gunung Sumbing yang akan kami ambil yaitu jalur butuh. Untuk sebagian orang mungkin kurang familiar dengan jalur ini. Jalur ini dulu yang sering dipakai ibuku untuk mendaki Gunung Sumbing. Yang memang ibuku dulu suka naik Sumbing karena rumahnya yang berada di lerengnya. Dan kebiasaan ibuku dulu menular kepadaku dan adikku. Memang tidak dipungkiri, ya menikmati ciptaan yang maha kuasa memang sangatlah nikmat, entah itu gunung, pantai, maupun hutan. Selepas ujian selesai, kami langsung berkumpul kembali di tempat yang sama, yaitu kampus tercinta, untuk membahas tentang pendakian tentunya. Kali ini ternyata ada tambahan personil yang mau ikut. Dari semester kami ada 7 orang dan semester 5 ada 2 orang cewek. Ah, beban nih ngajak cewek, ucapku dalam hati. Memang aku kurang suka mendaki dengan cewek ya, karena menurutku memang nyusahin. Pasti kalau mendaki bareng cewek, aku jadi porter dadakan. Ah, sangat melelahkan. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Nanti ya nikmatin aja lah. Toh ini ada 7 orang cowok, nanti bisa gantian bawa tasnya. Pikirku mendamaikan suasana otakku yang masih panas dengan ujian yang baru saja kulewati. Akhirnya kami membagi tugas untuk mempersiapkan pendakian itu dan menentukan hari apa yang enak untuk mendaki. Kami pun deal untuk mendaki di hari Senin. Tanpa aku sadari kalau hari itu adalah malam Selasa Kliwon. Setauku malam Selasa Kliwon itu lebih mengerikan ketimbang malam Jumat Kliwon. Selepas kumpul kami beranjak untuk balik ke rumah atau ke kos masing-masing. Paginya kami menyiapkan semua yang kami butuhkan untuk pendakian besok Senin. Pagi-pagi sekali, sebut saja Lau. Lau datang ke rumahku karena kami janjian semalam untuk ke tempat persewaan alat-alat mendaki. Tempat persewaan itu memang milik teman satu desaku, jadi dekat dan juga pastinya kami dikasih diskon. Selepas selesai mengurus peralatan, kami berdua pergi ke kosan salah satu teman kami yang akan ikut juga mendaki besok. Dia aku tugaskan untuk mengurus masalah logistik dan P3K. Akhirnya, hari yang kami nanti tiba juga, hari dimana kami akan melakukan pendakian. Kami janjian untuk mendaki siang, tapi karena memang kami kebanyakan rebahan dan ngobrol kesana kemari, sore pun akhirnya tiba. Ayo,
budal jam 3 iki. Ayolah berangkat, sudah jam 3 ini, kataku sembari memukuli mereka dengan buff yang kupegang sedari tadi. Di pendakian ini ada 9 orang. Ada aku, Lawu, Jeber, Teteng, Vino, Maewidia, Encun, Muat. Di antara mereka, hanya aku dan Lawu saja yang sering naik gunung. Akhirnya kami berangkat dari kosan kecil temanku yang sering dijadikan tempat kumpul kami. Perjalanan dari kosan temanku menuju BC lumayan jauh. Sekiranya ya sekitar 1,5 jam. Hatiku merasa kurang mantap di pendakian kali ini. Entah kenapa dan apa yang nantinya akan terjadi. Kami menyusuri perkotaan hingga sampai di pedesaan yang menuju BC, tempat yang akan kami gunakan untuk menitipkan kendaraan dan melakukan simaksi. Saat kami sampai di BC, kulihat matahari sudah meninggalkan peraduannya. Kami memutuskan untuk sholat maghrib dan makan dulu sebelum memulai perjalanan pendakian kala itu. Saat yang lain asik mengobrol di depan, aku malah asik mengobrol di dapur dengan yang punya base atau base camp. Ternyata pemilik base camp sekaligus tempat simaksi itu adalah kadus desa setempat. Di sela obrolanku dengan Pak Kadus itu, dia bertanya kepadaku, "Mas yakin melampan dalu niki? Mas yakin jalan malam ini?" Tanya Pak Kadus yang terlihat serius kepadaku. Nggih Pak, yakin. Wong niatnya nggih mboten aneh-aneh." "Iya Pak, yakin, orang niatnya kan juga tidak aneh-aneh," balasku yang kulontarkan dengan senyuman. Emang kenapa dengan malam ini? Pikirku yang membuat hatiku makin resah. Sudahlah, yang penting niat baik dan tidak melanggar etika di pendakian, ucapku supaya hati ini makin tenang dan mantap untuk melanjutkan perjalanan. Selepas Isya, kami mulai melakukan pendakian. Malam itu terasa aneh sekali bagiku, tidak seperti pendakian malam yang biasa kulakukan. Apa karena kami ganjil, atau karena tadi Pak Kadus menanyakan kemantapanku untuk mendaki malam ini? Sudahlah, tak perlu dipikirkan, hanya menambah suram suasana saja. Karena bawaanku yang memang sedari awal sudah berat, maka aku putuskan untuk berjalan di belakang. Dan aku memang sudah biasa berjalan di belakang tanpa memikirkan ada hal-hal yang aneh akan terjadi. Awal perjalanan kami disuguhi jalanan berbatu yang memang dibuat untuk akses warga menuju kebun mereka. Sesampainya di pos 1, jalanan mulai berubah menjadi tanah. Sampai pos 1 kulihat teman-temanku masih kelihatan bugar sekali, ya karena bawaan mereka yang tidak terlalu berat. Kuputuskan untuk istirahat sebentar sembari menikmati indahnya lampu kota dari kejauhan. Selepas menghabiskan sebatang rokok, kami kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Tidak ada satupun pikiran negatif yang aku pikirkan, karena memang pikiran negatif akan mengganggu konsentrasi dan mental kita sendiri. Tidak lama kami melihat bekas hutan yang terbakar dan masih tercium aroma terbakarnya. Kami yang sedari tadi membawa bibit pohon memutuskan untuk menanamnya di sekitaran sana. Bibit itu pemberian dari Pak Kadus setelah kami melakukan simaksi di bawah tadi itu. Seberes menanam bibit itu, kami melanjutkan perjalanan. Tidak lama aku dan teman-temanku terpisah karena jalanku yang terlalu lambat atau memang mereka yang terburu-buru. Aku hanya ditemani oleh Muat saja, sedangkan yang lain sudah di depan. Sebelum sampai di pos 2, ada tanjakan yang jalannya didominasi oleh akar pohon yang menjuntai keluar dari tanah. Pada saat melewati tanjakan itu, tiba-tiba indera penciumanku merasakan ada bau yang tidak asing bagiku, bau bunga kandil. Sontak aku terdiam dan memastikan bau itu benar bukan sekedar halusinasi pada kala itu. Ternyata benar memang bau bunga kandil. Mentalku mulai gundah sesaat setelah mencium bau bunga kandil itu. Di gunung mana mungkin ada pohon kandil?
Pikirku yang mencoba mengingat-ingat apa benar ada kantil di gunung. Muat tiba-tiba bertanya kepadaku, "Leh, ngamburak kowe? Bro, nyium gak kamu?" kata Muat sambil menatapku dengan tajam. "Wes At, ndang mlaku wae. Kowe ngarep aku ning mburimu." "Udah At, buruan jalan aja. Kamu di depan, aku di belakangmu," ucapku menyuruh Muat untuk segera berjalan menyusul teman-teman yang lain. Mentalku mulai goyah. Hatiku yang sedari tadi kukuatkan tiba-tiba melemah. Apakah ini jawaban dari pertanyaan Pak Kadus tadi, yang sudah mengingatkan untuk mendaki esok hari saja? Tidak aku pikirkan dalam-dalam agar otakku berpikir logis, karena memikirkan hal-hal negatif di alam akan menambah suges yang masuk ke otak menjadi nyata. Terus kulanjutkan langkahku. Tidak lama kemudian kulihat dari kejauhan teman-temanku yang sedang menungguku dan juga Muat. Ku teriaki mereka agar melanjutkan sampai pos 2 dan menungguku di sana. Walaupun sedikit takut, tapi ku beranikan diri ini untuk berjalan berdua di belakang. Tepat setelah tanjakan itu berakhir, bau itu mulai pudar. Entah karena angin yang mulai kencang atau memang sudah jauh sumber baunya. Ya sudahlah, tidak aku pikirkan. Pada kala itu sebelum pos 2, aku dikagetkan dengan sosok manusia yang hanya menunduk lesu di bawah pohon. Kusapa orang itu, "Mari Mas." Tapi orang itu hanya diam membisu. Sudahlah, kulanjutkan saja perjalananku. Aku masih penasaran dengan orang itu. Ku coba tengok dan mengarahkan senterku ke pohon tempat dia duduk. Dia ternyata hilang entah kemana orang itu. Pikiranku menjadi lebih kacau kala itu. Aku coba menguatkan lagi dengan istighfar. Terus ku mencoba untuk menguatkan mentalku kembali. Tidak lama kami bertemu rombonganku di pos 2 dan kami memutuskan untuk mendirikan tenda di sana. Di pos 2 ini lahannya sempit, hanya cukup untuk 3 tenda saja. Untung saja kami memang membawa 3 tenda. Sangat lelah kaki ini terasa. Entah karena apa yang baru saja aku alami, atau memang karena medan yang begitu menanjak. Kami pun mulai memasak perbekalan kami dan mulai bercengkrama membahas akan summit jam berapa. Aku memutuskan untuk tidak ikut karena memang aku tidak terlalu suka untuk menikmati puncak, karena menikmati gunung itu bukan sekedar hanya puncaknya saja. Jam pun menunjukkan pukul 12 pas dan kami mulai masuk ke tenda masing-masing. Aku tidur di tenda tengah yang menghadap langsung ke jalan, dan tendaku itu pintu luarnya tidak bisa ditutup, hanya bagian dalamnya saja yang bisa ditutup. Dan karena tidak bisa ditutup, tenda di tengah itu bisa melihat langsung jalan di depan tenda. Ya, aku pikir kejadian-kejadian tadi itu mungkin halusinasiku saja. Ku coba untuk memejamkan mataku, namun hanya menutup saja. Pikiranku tidak bisa setenang biasanya. Entah kenapa pikiranku serasa dibuat kacau oleh entah apapun itu. Jam 1 tepat, aku mendengar suara ayam hutan berkokok. "Suara opo keleh? Suara apa itu bro?" tanya Muat yang ternyata belum tidur. "Oh iya, aku satu tenda dengan Muat dan 2 orang temanku." "Ya rak ngerti aku At, koyone sih PT alas." "Nggak tahu aku At, kayaknya si ayam hutan," balasku sembari duduk dan membakar sebatang rokok agar suasana terasa nyaman bagiku. Selepas ayam hutan itu berkokok dengan nyaring di telingaku, tiba-tiba terdengar suara kending Jawa dari kejauhan. Aku mencoba diam dan mendengarkan lebih jelas. Memang benar tidak salah lagi, itu suara kending Jawa. Ku tengok Muat yang terdiam karena dia juga mendengar suara itu. Dia hanya diam dan menutup telinganya agar tidak mendengar suara itu. Ku matikan rokok di tanganku, ku rebahkan badanku kembali dan ku coba untuk tidur. Mata ini ingin terpejam, tapi otak ini selalu meminta untuk bangun. Entah apa sebenarnya yang terjadi malam ini.
Suara yang ku coba tidak dengarkan itu makin terasa kencang sekali di telingaku. Ada apa ini? Apa warga di bawah sedang mengadakan acara adat? Pikirku yang memang sudah kacau sedari perjalanan naik tadi. Entah kenapa yang mendengar suara itu hanya aku dan Muat saja. Aku berpikir apa sebenarnya yang telah kuperbuat hingga aku diganggu sedemikian rupa. Ku hiraukan suara itu, aku mencoba menenangkan hatiku dengan bacaan doa yang aku hafal. Jam 2 tepat suara itu benar-benar sirna dari pendengaran. Lega rasanya, tapi otak ini entah kenapa tetap tidak bisa berhenti memikirkan apa yang baru saja aku alami. Tidak lama aku mendengar suara langkah yang seperti dihentikan ataupun dihentakkan ke tanah maksudnya. Suara yang dibarengi suara kerincingan. Suara apa lagi ini? Aku mencoba berpikir kalau itu pendaki yang akan lewat. Ku coba tetap berpikir positif walau mental ini sudah lemas dari tadi. Suara langkah itu semakin dekat dan makin mendekat, hingga suara itu tiba-tiba lenyap seperti diterpa angin yang sedari tadi berhembus sedikit kencang. Apa benar itu pendaki? Apa itu hanya sebuah halusinasiku saja? Sudahlah. Berdoa saja agar kami tidak lebih diganggu lagi. Ya walaupun aku dan Muat saja yang sedari tadi diganggu. Sedangkan teman-temanku yang lain sudah tidak bersuara karena tertidur. Suara-suara yang kudengar barusan memang sudah lenyap. Tapi kenapa masih saja kurasakan akan ada sesuatu yang terjadi malam ini? Masih saja kupikirkan apa sebenarnya yang kulakukan kala itu. Sampai aku diganggu sebegitu hebatnya. Apa mungkin bukan aku, tapi teman-temanku yang melakukan sesuatu? Sampai yang punya rumah tidak senang seperti ini. Sungguh bingung aku memikirkan itu, menambah rusak mentalku ini. Malam itu terasa lama sekali, malam yang teramat mencekam bagiku ataupun Muat. Ku coba tengok ke arah Muat yang memang tidur di sebelahku. Lah, kenapa dia duduk? Gumamku yang terheran-heran, pandangannya kosong, hanya melihat ke arah depan yang langsung terlihat jalan. Aku mencoba melihat ke depan dan benar saja, ada sesuatu yang membuat mata ini tidak bisa berkedip ataupun mengalihkan pandangannya. Sosok seorang wanita dengan pakaian seperti sinden menari-nari di depan tenda kami. Aku hanya terpaku melihatnya tanpa bisa mengalihkan pandanganku. Tiba-tiba Muat mencoba keluar dari jendela. Sontak tangan ini sigap menggapai badannya dan memegangnya dengan kuat. Walau mata ini seperti tidak dibolehkan untuk melihat ke arah lain. Lama kulihat sosok itu sambil kupegang erat badan temanku ini yang mencoba keluar tenda. Ayam hutan tiba-tiba berkokok dan sosok itu tiba-tiba hilang, entah kemana. Azan subuh pun berkumandang rupanya. Sungguh hancur sekali mentalku ini. Ya aku lihat Muat yang diam dan masih terpaku. Ku coba menepuk-nepuk badannya agar dia tersadar. Tidak kusadari ternyata aku berteriak saat menepuk badannya hingga membangunkan teman-temanku. Selepas kejadian itu, teman-temanku mencoba bertanya kepadaku sebenarnya apa yang terjadi. Aku hanya diam tanpa mau membahas kejadian ini. Matahari pun seperti tahu kalau mentalku ini sudah hancur dan menampakkan sinarnya agar aku kembali waras. Malam yang sungguh benar-benar tak akan aku lupakan. Sosok yang entah halusinasiku atau memang benar adanya. Ku coba untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya jikalau aku atau teman-temanku membuat mereka yang menghuni di sini merasa tidak nyaman dengan kelakuan kami. Maaf beribu maaf untuk mereka, sosok-sosok penghuni gunung yang kurasa memang ada. Pagi berganti siang dan kami mulai berkemas untuk melanjutkan pulang. Aku bersyukur tidak kurang satu atau apapun dari kami semua. Sesampainya di base camp, aku mencoba untuk menceritakan apa yang terjadi kepadaku dan Muat semalaman. Ternyata Pak Garus sudah mengetahui apa yang menimpa aku semalam. Apa memang kami berbuat salah pada saat pendakian tadi malam? Sudahlah. Mungkin memang kami salah ya karena tidak mendengar himbauan dari Pak Kadus kemarin, atau karena ada salah satu dari kami berbuat salah di sana.
Di sini aku hanya menceritakan apa yang terjadi pada pendakianku kala itu. Dan memang ternyata salah satu temanku melakukan perbuatan yang tidak mengenakan untuk menunggu di sana. Ingat, kalau kalian berada di alam, mau itu gunung, hutan, lautan, atau apapun itu yang bukan rumah kalian, berbuatlah yang sopan dan jangan merusak apapun yang sudah terjaga dengan alaminya. Saya tidak ingin membuat kalian takut untuk mendaki gunung manapun. Hanya saja bersikaplah yang baik dikala kalian menginjakkan kaki di gunung. Janganlah kalian mementingkan ego kalian masing-masing, karena alam tidak suka dengan keegoisan manusia. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Berikut merupakan cerita pendakian mistis yang dialami oleh Mas Jepun dan temannya. Nah, cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik, dan saat kita mendaki gunung manapun ya kita bisa menjaga sopan santun. Karena dimanapun bumi dipijak, disitulah gaib dijunjung atau sopan santun kita diutamakan ya teman-teman. Jangan berbuat sombral dimanapun, karena ya nantinya akan kita tanggung sendiri akibatnya. Intinya jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini juga, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini, karena akan banyak lagi cerita-cerita mistis setelahnya ataupun cerita-cerita mistis lainnya yang akan menghibur kalian semua ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel Ngulik Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.